Dari tepi ibu kota, inilah Ringside, saluran podcast tinju bersama sumber-sumber terpercaya. Halo sahabat tinju dimanapun Anda berada, kembali di acara podcast Ringside bersama saya Marco Tampu Bolon. Hari ini Sabtu 29 Mei 2021, kita akan berbincang atau membahas mengenai pertandingan akhir pekan tinju profesional yang berlangsung di Balai Sarbini, Plaza Semanggi, Jakarta. Pertandingan ini ada sebanyak 12 pertandingan, dipromotori oleh Martin Daniel, dan di bawah pengawasan badan tinju yang baru, yakni Federasi Tinju Profesional Indonesia atau FTPI. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jalannya pertandingan yang saat ini sedang berlangsung di Balai Sarbini, bersama saya sudah hadir seperti biasa Bung Finon Manulang, pendiri sekaligus penulis di Ronde Virtual, yang saat ini hadir di Balai Sarbini untuk memantau langsung pertandingan atau jalannya pertandingan tinju profesional yang dipromotori oleh Bung Martin Daniel. Baik, apa kabar Bung Finon? Bisa mendengar suara saya Bung Finon? Baik, selamat sore Bung Marco Tampu Bolon dan pendengar di seluruh tanah air. Saya sekarang berada di Balai Sarbini atau sekitar beberapa meter dari arena pertandingan tinju Ringside yang dipromotori oleh Martin Daniel di bawah pengawasan Federasi Tinju Profesional Indonesia. Sekarang sudah memasuki partai yang ke-7. Ini adalah partai yang ke-7. Telah selesai di mana dari siang berlangsung 1 partai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ke-7. Setelah partai ini kita akan memasuki partai ke-8 di mana Placidus Nono, mantan juara Indonesia kelas bantam, akan berhadapan dengan John Z di kelas bantam selama 8 ronde. Baik, kita akan menunggu hasil dari pertandingan ini. Sebelum memasuki atau mendengar dari announcer ring hasil pertandingan, saya bisa sampaikan di sini bahwa di Balai Sarbini situasi penonton tidak berbeda jauh dari apa yang kita siarkan pada bulan lalu 14 April. Tetapi di sini memang adalah akhir pekan yang sangat menyenangkan, di mana kita juga hadir di pertandingan ini adalah Daud Jordan. Jordan itu salah satu petinju favorit saat ini. Iya. Mantan juara dunia juga ya Bang Finon ya. WPO ya. Dunia, dan sekarang juga masih juara dunia di versi AIBA. Ya. Dia masih juara di situ, tetapi itu sudah hampir setahun ya sejak pandemi, sejak COVID-19, di mana pertandingan tinju di seluruh dunia tenggelam. Sekarang kita akan mendengar pengumuman oleh announcer dari Sudarsono. Kita akan mendengarkan dulu hasil pertandingan dari Emmanuel Nahak berhadapan dengan Daniel Hasan. Baik, saat ini mungkin pendengar podcast Ringside bisa mendengar pengumuman dari Rizky Sudarsono hasil pertandingan. 56, 57 dan 56. Hakim B ini adalah partai yang ke-7. Hakim C 57 dan di kelas 10 6 ronde. Dan pemenangnya adalah and winning by majority decision victory, and the winner is Emmanuel. The winner is Emmanuel Nahak. Ya, unanimous decision atau menang mutlak ya, menang angka mutlak ya, Bang Finon ya. Ya, ini memang Emmanuel Nahak dominasi dari ronde terakhir. Sekarang sedang
memanggil ring announcer memanggil promotor Martin Daniel didampingi oleh Daud Jordan untuk Oke. menyerahkan Sabuk. medali. Medali ya, tidak ada sabuk ya. Tidak ada sabuk. Ini medali. Sabuk emas itu nanti adalah partai utama. Partai utama di kelas terbang ringan dan di kelas bantam. Dan kemungkinan itu akan dimulai sekitar pukul 10. Ya, selamat kepada pemenang. Oke. Ada yang menarik nih Bang Bung Pinon, bahwa dari beberapa pertandingan ini ada nama Leonardo Jordan. Ini adik atau keluarga dari Daud Jordan juga, yang berhadapan dengan Azizul Issa Putra. Ya, ini termasuk Leonardo Jordan. Ini termasuk diangkat sebagai keluarga oleh Damianus Jordan. Oke. Jordan adalah senior dari keluarga Jordan. Oke, berarti masih abang dari semua Jordan. Oke, terah Jordan lah ya masih ya, masih terahnya abang Jordan dari Daud Jordan. Jordan lah yang menangani mereka semua ini, termasuk Daud Jordan, termasuk yang sekarang disebut sebagai generasi baru Leonardo Jordan yang pada hari ini bertanding dalam kelas ringan 6 ronde, mencatat kemenangan yang sangat bagus, kemenangan bersih, kemenangan mutlak atas Azizul Issa Putra dari KPJ Bulungan Jakarta. KPJ Bulungan. Ini Leonardo bertanding di bawah sasana Daud Jordan Boxing Club Kalimantan Barat. Baik, mungkin ini adalah sasana milik dari Daud Jordan. Ya, baik Bang Bung Pinon. Ya. Mungkin Abang bisa sedikit menggambarkan permainan Leonardo Jordan ini, karena ada di sasana milik Daud Jordan. Apakah tipikal permainannya mirip dengan Daud yang lebih atraktif di atas ring, sedikit bermain terbuka dan juga lebih menghibur? Gimana kalau menurut pandangan dari Bung Pinon sendiri? Kalau agak berbeda ya, tapi tidak beda jauh dengan gaya semi fighter, semi menyerang, tidak sebagai fighter, tidak memburu lawan terus menerus, tetapi sama tidak berbeda jauh dengan Daud Jordan, menyerang ketika ada kesempatan yang sangat baik, tapi dia bukan seorang fighter sejati. Baik. Dari 12 ronde, dari 12 pertandingan yang akan yang berlangsung pada malam ini di Balai Sarbini, tidak ada yang kejuaraan, mungkin kejuaraan nasional ataupun kejuaraan internasional, tidak ada satu, tidak ada ya Bang? Ya, ini adalah tinju di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana penyelenggaraan pertandingan begitu ketat dan beberapa kali pertandingan juga tanpa penonton, itu juga harus hanya ada 10 penonton yang termasuk petinju, wasit, dan pelatih, manajer, dan para karyawan atau pekerja yang pada malam hari ini sekitar. Samar-samar kita telah mendengar pembawa acara yang sangat terkenal, The Legend, Ari Sudarsono. Ari Sudarsono telah memanggil Nono atau partai-partai pada hari akan berhadapan dengan John Jet. Martin Channel. Iya. John Jet menempati sudut biru dan berada di Oke. Nono dari sudut merah. Baik, Bung Pinon, ini ada yang menarik sebenarnya. Dalam kelas bantam selama 8 ronde dipimpin oleh wasit Samsudin. Samsudin ini adalah wasit yang sangat baik dan termasuk senior, tetapi berhubung badan tinju begitu banyak masalah sehingga karirnya juga tertutup. Sekarang ada badan tinju yang mulai melakukan perubahan.
perubahan besar-besaran mengenai wasit hakim dan Baik. dia pada hari ini bertanding. Baik, Bang, ini ada yang menarik sebenarnya dari pertandingan akhir pekan yang dipromotori oleh Martin Daniel hari ini. Pengawas pertandingan itu berasal dari badan tinju yang baru terbentuk, yakni TPI ya kalau nggak salah ya, Ya. Bung Finan. Gimana Ini sejauh sebenarnya ini? bukan badan tinju baru ya. Oh, bukan badan tinju baru ya? Kita di Indonesia itu terlalu banyak badan tinju profesional, terlalu banyak badan yang mengurusi pertandingan tinju profesional. Satu adalah Komisi Tinju Indonesia. Komisi Tinju Indonesia KTI ya, benar. Yang pertama atau yang kedua yang sudah berusia 51 tahun, kemudian disusul oleh Badan Tinju Asosiasi Tinju Indonesia, kemudian yang ketiga adalah KTPI. Komisi Tinju Profesional Indonesia, Ya, KTPI. dan keempat adalah Federasi Tinju Indonesia, FTI, dan kelima yang sekarang mengawasi pertandingannya adalah Federasi Tinju Profesional Indonesia. FTPI. Ini sudah berusia sekitar 7 tahun. Oh, 7 tahun. Tapi di awal kelahirannya itu memang sulit untuk menjadi sebuah badan tinju yang diakui karena memang di mana official ringnya juga kurang berkualitas atau berkompeten ya. Sekarang mereka FTPI belum mempunyai perangkat tinju yang bagus atau yang lengkap, di mana wasit hakim yang ada sekarang ini adalah wasit hakim yang boleh dipinjam dari badan tinju lain, dari Komisi Tinju Indonesia dari Surabaya. Ada 3 wasit hakim, ada 6 wasit hakim hari ini yang bertugas, tetapi 3 itu adalah hasil pinjaman. Oke. Di luar dari FTPI. Berarti jadi dikatakan ya, baru karena memang baru melaksanakan pemilihan ya kemarin ya kalau nggak salah Pak Finon ya. Oh ya, bukan, dikatakan baru karena memang baru memulai sesuatu kebaikan. Oke. Yang dimaksud kebaikan itu adalah mereka melakukan penataran, di mana penataran itu terdiri dari hampir 24 orang dengan catatan semuanya adalah sarjana olahraga. Oke, berarti bisa saya simpulkan bahwa baru ya, kita sebut baru. Iya, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya FTPI ini sudah cukup lama, sudah ada 10 tahun lalu, tapi baru memulai aktif dan tertata itu baru-baru aja. Dengan saat ini diketuai oleh Ketua Umumnya Milasari Anggraini. Baik. Iya. Nah, ini untuk partai utama sendiri gimana, Bung Finon? Akan berlangsung jam berapa? Siapa melawan siapa? Kemungkinan itu akan berlangsung jam 21.00 antara di kelas terbang ringan ya, itu 10 ronde antara Andika Sabu dari Mirah Bali berhadapan dengan Stefanus Nanabau. Pertandingan malam hari ini atau hari ini semuanya adalah 14 partai, tetapi tidak ada partai kejuaraan. Tidak ada partai kejuaraan, hanya ada partai sabuk emas. Sabuk emas itu, yang dimaksud sabuk emas itu adalah sabuk yang disiapkan oleh promotor, bukan disiapkan oleh badan tinju. Tetapi sebenarnya yang dimaksud sabuk itu adalah hanya badan tinju yang boleh mengeluarkan sabuk untuk seorang juara. Tetapi tinju profesional di Indonesia begitu berkembang sehingga begitu banyak sabuk emas. Baik, kita sudah selesai ronde pertama, kelas bantam antara Placidus Nono dari sudut merah berhadapan dengan John Z dari sudut biru. Pertandingan masih bisa disebut bagus. Ya, tidak ada yang secara mutlak mendominasi. Masih untuk sudut merah ya, sedikit karena di setiap ronde aturan tinju tidak ada draw dan match point. Setiap pertandingan, setiap ronde tidak ada keputusan draw. Harus ada pemenang setiap ronde. 10-9, 10-8. Kalau lawan terjadi knockdown ya, kalau
atau kalau terjadi pembantaian 2 kali knockdown itu bisa 10-7. Tetapi saya ulangi lagi bahwa di seluruh dunia tidak ada pertandingan draw setiap ronde. Harus pada pemenangnya. Baik, kita akan memasuki ronde kedua. Dari sudut merah, Placidus Nono adalah seorang petinju kuda dan seorang mantan juara di kelas bantam Indonesia di versi ATI berhadapan dengan John Jets, dan kedua petinju saling melepaskan pukulan dan ya mulai kelihatan brutalnya, di mana Placidus Nono adalah seorang fighter sejati. Iya. Satu straight dari Placidus Nono dibalas hook uppercut kiri kanan dan tersandar di tie ring. John Jets membalas dengan satu uppercut tetapi tidak menghalangi langkah Placidus Nono. Saudara-saudara sekalian, ini mulai semangat. Penonton sudah mulai terlihat di mana kedua petinju sudah memperlihatkan sebuah tontonan yang menarik. Saudara-saudara sekalian, pukulan kiri kanan dari Placidus Nono hampir saja menggoyahkan John Jets, tetapi dibalas lagi, tidak mau pantang mundur, menunggu lawan lengah melepaskan pukulan kiri kanan ke uppercut dan dibalas lagi oleh Placidus Nono melalui hook dan long hook dan mengenai belakang, hampir saja terjatuh, tetapi dia masih bisa bertahan dan masih bisa memberikan perlawanan yang bagus. Satu long hook Placidus Nono, 2, 3, 4, 5 pukulan beruntun, 6 lagi dibalas lagi dengan satu look mengenai muka John Jets. Placidus Nono terus mengejar lawan dengan pukulan-pukulan panjang dan lawan harus mundur. Tetapi si John Jets sekarang membalas. Ya, Placidus Nono tampak begitu agresif sepertinya Bung Finon ya. Tontonan yang seperti ini biasanya yang disukai oleh penonton, di mana setiap detik mereka melepaskan pukulan, saling memukul, saling untuk mencari KO sepertinya ya. Mereka juga mencari sasaran ke hulu hati dan ke rahang, sama-sama ingin menyelesaikan pertandingan ini secepat mungkin. Baik. 10 detik terakhir sudah terdengar, menunggu bel berbunyi, dan masih di sudut ring kedua petinju sudah bel. Saudara-saudara sekalian, bel ronde kedua telah selesai, dan untuk sementara ini kalau melihat secara kasat mata, pertandingan masih di tangan Placidus Nono. Ya, Placidus Nono tampak begitu agresif kalau mendengar dari live komentator dari Bung Finon, melepaskan banyak pukulan dan bergerak agresif untuk menekan pertahanan lawan, tampaknya Bung Finon. Baik, pertandingan yang cukup menarik sebenarnya kalau dari penjelasan Bung Finon yang menyaksikan langsung pertandingan dari Placidus Nono bersama John. Ini sangat menarik. Tapi sahabat tinju, para pendengar podcast Ringside, kita tidak bisa mengcover seluruh pertandingan yang berlangsung di Balai Serbini hari ini karena keterbatasan waktu dan juga perkara audio yang begitu tidak kondusif, mengingat pertandingan juga masih terus berlangsung. Kita akan merangkum hasil-hasil pertandingan yang berlangsung di Balai Serbini dalam acara podcast berikutnya bersama Bung Finon. Nah, sebelum kita tutup mungkin podcast kita malam ini, Bung Finon, kira-kira apa yang bisa Bung Finon sampaikan atau mungkin gambarkan tentang partai utama yang akan berlangsung pada malam hari ini? Malam hari ini pertandingan partai utama itu adalah jam 9 malam. Kalau melihat
dari rekod bertanding tentu ini akan didominasi oleh Andika Sabu, di mana Stefanus Nanabau agak di bawah sebagai underdog. Tetapi juga bukan berarti underdog itu tidak berguna. Banyak underdog di seluruh dunia selalu menghasilkan yang sangat luar biasa, membalikan fakta, membalikan pasar taruhan yang tadinya tidak diperhitungkan menjadi membuat sebuah kemenangan seperti yang terjadi beberapa tahun yang lampau di Tokyo Dome, di mana James Buster Douglas di underdog besar, underdog 41 melawan Mike Tyson. Tetapi yang terjadi adalah Mike Tyson tumbang KO pada ronde 14, sehingga James Buster Douglas menjadi juara dunia kelas berat yang sangat bersejarah. Orang underdog belum tentu tidak berguna dalam pertandingan. Kira-kira itu yang menjadi momen yang sama juga pernah dialami oleh Mike Tyson saat berhadapan dengan Evander Holyfield. Benar ya Bung Finon ya, bahwa Evander juga bukan petinju yang diunggulkan saat berhadapan dengan Mike Tyson, tapi yang terjadi adalah 2 kali pertemuan, 2 kali Mike Tyson dibuat kerepotan sampai akhirnya pada pertemuan kedua Mike Tyson frustrasi dan menggigit telinga Evander Holyfield dan sekarang dan itu momen yang tidak akan terlupakan oleh tinju profesional dimanapun atau di dunia hingga saat ini. Iya, itu tidak akan terlupakan. Jadi memang harus waspada dengan underdog, karena memang petinju-petinju yang berada di posisi underdog sebenarnya justru tampil lebih lepas dan mereka tanpa beban, jadi bisa lebih leluasa atau lebih tampil lebih lugas saat berhadapan dengan sang juara bertahan. Nah, baik. Jadi hari ini adalah bukan 12 pertandingan tapi 14 pertandingan seperti disampaikan oleh Bung Finon. Tidak ada kejuaraan baik nasional maupun internasional. Ini yang hanya pertandingan. Perlu saya tambahkan juga di sini bahwa ini adalah satu gagasan yang bagus bagi saya satu gagasan bagus, di mana promotor sudah mau memulai pertandingan partai yang 4 ronde dan 6 ronde, di mana ini sangat penting sekali untuk regenerasi petinju, untuk membuat sebuah peringkat. Selama ini kita lupa bahwa pertandingan itu harus sabuk emas, harus 8 ronde, 10 ronde, 6 ronde. Tapi pada hari ini, Martin Daniel melakukan pertandingan partai 4 ronde dan 6 ronde. Dari sini akan diambil peringkat di kelas masing-masing. Makanya ini menjadi sebuah perubahan baru bagi Federasi Tinju Profesional Indonesia. Mudah-mudahan ke depan FTPI bisa menjadi contoh yang bagi dunia tinju profesional Indonesia. Kita sangat merindukan kembali bangkitnya olahraga tinju di tanah air seperti zaman mungkin Elias Pikal, Chris John, dan Docino Jordan ya. Karena apapun itu prestasi hanya bisa diraih lewat kegiatan atau pelatihan yang rutin, di mana yang bermuara kepada pertandingan. Jadi semakin banyak pertandingan, maka jam terbang dan juga pengalaman petinju-petinju tanah air tentunya akan semakin matang dan tentunya akan semakin mengibarkan kembali kejayaan tinju di tanah air seperti di era-era sebelumnya. Baik, Bung Finon, sedikit sebelum kita tutup lagi, ada sedikit ini mungkin apa yang bisa evaluasi, apa yang bisa Bung Finon sampaikan melihat pertandingan di Balai Sarbini hari ini, karena kita tahu bahwa saat ini kan masih dalam pandemi, tapi mau tidak mau kita juga harus sudah biasa atau berani untuk menyelenggarakan pertandingan, tentu saja dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya, untuk menghindari atau menjaga keselamatan para petinju, petugas dan juga para penonton. Nah, ada evaluasi apa yang bisa Bang lihat dari pergelaran tinju hari ini di Balai Sarbini? Dari awal saya tertarik mengenai wasit hakim, di mana wasit hakim tinju pro kita butuh perubahan. Baik. Ketika FTP melakukan ini, saya merasa senang sekali, dan makanya kalau kita baca di ronde aktual itu sengaja menulis bagaimana
peran FTPI membuat sebuah penataran. Baik. Dari penataran ini nanti akan lahir hakim-hakim tinju yang sangat bagus, wasit tinju yang sangat bagus, yang tidak ada keberpihakan. Di mana selama ini tinju profesional Indonesia itu rusak karena adanya keberpihakan. Tidak netral ya. Keberpihakan ini membuat banyak petinju yang seharusnya menang menjadi kalah, dan itu sebuah frustasi bagi si petinju, dan itu fakta. Sehingga dengan adanya FTPI, saya sangat senang sekali di mana mereka mau melakukan perubahan mengenai wasit hakim, dan tentunya ring official. Ring official ini menyangkut dokter, menyangkut timekeeper, pemukul gong, pemukul waktu dan sebagainya. Baik. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi perhatian bagi seluruh pemimpin tinju profesional Indonesia supaya mau melakukan perubahan di bidang wasit hakim. Karena wasit hakim ini perannya sangat penting sekali demi kemajuan tinju Indonesia untuk mengejar cita-cita kita yang tertinggal jauh, di mana gelar juara dunia tinju profesional itu sangat kita merindukan era Elias Pikal di zaman tahun 1985. Saya kira itu Bung Marco Tambubolon yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin ini sudah mau masuki partai ronde keempat ya. Abel sudah terdengar saudara-saudara sekalian. Sekarang memasuki ronde kelima. Ya, baik para pendengar podcast Ringside. Ya, itu dia tadi laporan dari laporan pandang mata dari Bung Finon Manulang. Untuk hasil lengkapnya pertandingan yang berlangsung di Balai Sarbini hari ini, Anda bisa mengaksesnya lewat situs rondeaktual.com, dan jangan lupa untuk mendengarkan acara podcast Ringside berikutnya, karena kita akan mengulas secara lengkap seluruh pertandingan yang berlangsung di Balai Sarbini pada malam hari ini. Baik Bung Finon, demikian dulu bincang-bincang kita pada malam hari ini. Selamat bertugas, selamat berakhir pekan juga, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, dan tetap sehat. Ya, baik Bung Finon, selamat malam. Baik, terima kasih Bung Marco Tambubolon, dan selamat berkarya. Ya. Baik, itu dia akhir dari podcast kita untuk sore atau malam hari ini. Saya Marco Tambubolon. Sampai bertemu di episode Ringside berikutnya. Bye-bye.